A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalati anbiya'in wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama belajar mengkaji Islam secara kafah. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para akhwatillah dan ibu-ibu wanita perindu surga yang dirahmatin Allah, alhamdulillah saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita menjadi yang kemarin menjadi evaluasi, bermuhasabah diri. Mudah-mudahan tahun ini kita menjadi bisa lebih baik lagi, dan apa-apa yang sudah kita doakan semoga diijabah doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para akhwatillah dan wanita perindu surga yang dirahmatin Allah, pada malam ini saya akan menyampaikan peran keluarga membentuk generasi tangguh. Nah, ini yaitu peran, berarti kita harus terlibat. Keluarga adalah penting. Keluarga kita yang sudah punya keluarga, berarti bagaimana peran kita sebagai orang yang ada di dalam keluarga. Nah, membentuk berarti ada sesuatu yang dibentuk. Generasi adalah keturunan kita, tangguh yaitu kuat gitu ya. Nah, tema pada malam ini adalah peran keluarga membentuk generasi tangguh. Di awal yang tahun baru ini, mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang tangguh dalam membentuk generasi yang kuat, hebat. Apa sih peran keluarga gitu ya? Khususnya kita sebagai orang tua sangat penting untuk mewujudkan generasi apa sih yang dibutuhkan? Cerdas, mandiri, berkualitas. Karena kenapa harus keluarga? Karena keluarga adalah sekolah pertama yang dihadapi anak-anak sejak lahir. Peran ini sangat penting. Kenapa? Karena keluarga yaitu menanamkan keimanan, ketakwaan, dan kejujuran yang kokoh sebagai dasar untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini akan tetap berlangsung. Lalu bagaimana mengantarkan dan mendampinginya dalam meraih dan mengamalkannya ilmunya sesuai dengan syariat Islam. Para akhwatillah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Maka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Para akhwatillah yang dirahmati Allah, kita tahu kita punya masa muda adalah masa emas bagi setiap orang, terlebih seorang muslim. Maka namun berharganya masa muda tergantung bagaimana sudut pandang yang digunakan muslim itu. Jika diwarnai dengan sudut pandang kapitalisme, sekuler, maka masa muda dimaknai sebagai masa menikmati hidup dengan bersenang-senang, bahkan berpoya-poya. Harga masa muda sebatas materi saja dan kesenangan duniawi. Prestasi remaja yang bernilai di mata manusia tanpa mempertimbangkan kemuliaan dari sudut pandang agama. Inilah potret masa muda yang kita berpandang kapitalisme hidup. Apa sih kapitalisme? Ya, sistem saat ini namanya adalah sistem kapitalisme.
Para akhwatilah yang dirahmatin Allah, bahwa kita di depan tadi bahwa kita adalah seorang muslim, maka kita harus berpandangan Islam. Ya, Islam memandang bahwa sudut pandangnya dalam menilai perjalanan hidup manusia. Maka seorang muslim akan memanfaatkan bagaimana masa mudanya untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal menuju kebahagiaan akhirat. Inilah yang harus dipahami oleh keluarga muslim, termasuk remajanya. Jangan sampai masa emas remaja muslim bersia-sia. Para akhwatilah yang dirahmati Allah, banyak anggapan bahwa mumpung masih muda, namanya juga anak muda, kalimat seolah melegakan semua tindakan remaja. Namun sayangnya apa yang dilakukan pada remaja saat ini adalah keluar dari tuntunan agama. Ada yang bilang juga mudah poya-poya mati masuk surga. Akhirnya banyak di kalangan remaja nih yang menjalani hidupnya hanya sekadar having fun. Tidak ada aturan hidup, bebas melakukan apapun, walhasil remaja melakukan pergaulan bebas, tawuran, narkoba, dan kemaksiatan lainnya. Nah, ini tadi potret tadi ya, potret kapitalisme, sekulerisme. Jadi remaja ini jauh dari pemahaman yang benar tentang kehidupan. Tidak bisa menjadikan agama sebagai panduan atau model kehidupan. Padahal kita tahu ya, ibu-ibu wanita berisi surga, bahwa kematian tak mengenal masa muda, masa tua, dan kita semua harus menyiapkan diri untuk menjadi remaja yang dirindu surga adalah suatu keniscayaan. Nah, bahwa remaja yang berpandangan Islam adalah menginginkan surga, bahkan ingin dirindukan surga, haruslah dengan apa? Standar yang datangnya dari Allah, Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pengatur. Ya, ini ada di dalam surat Al-Imran 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disinilah jelas bahwa orang yang akan masuk surga dan dirindukan surga adalah orang yang beriman dan bertakwa. Bagaimana seorang remaja mampu menjadikan dirinya sebagai remaja yang di surga, dirindukan surga? Dia harus menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan menjadikan keridhaan Allah sebagai satu-satu tujuan yang ingin diraih dalam kehidupannya. Para akhwatillah yang dirahmatin Allah, tetap semangat ya, bahwa ternyata PR-nya banyak ya. Yang tadi bahwa kita berperan penting bagaimana menurut pandangan kita. Apakah kita mau berpandangan kapitalis atau memang kita harus berpandangan Islam, kan gitu ya. Tadi kapitalis saat ini dan Islam yang harus kita perjuangkan. Akan sangat disayangkan apalagi bila perjalanan hidup anggota keluarga berlalu tanpa adanya pemahaman Islam yang menjadi panduan setiap langkah yang dilalui, termasuk pada remaja muslim. Berawal dari kesadaran kita sebagai orang tua bahwa sehari-hari yang akan dilewati anak-anak mereka sangat berharga. Maka orang tua harus sejak dini nih membekali anak-anak mereka dengan pemahaman Islam. Dan dengan demikian anak sudah dekat dengan Islam sedari kecil dan menjadi kebiasaan untuk terikat dengan Islam dan setiap aktivitasnya. Nah, ini kan sekarang tuh banyak ya yang yuk ngaji, hijrah gitu ya. Apalagi ini momen yang tepat ya para ahli dan dirahmati Allah untuk memasukkan bahwa hijrah yuk gitu ya di tahun baru Islam ini, untuk merubah dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, kan gitu. Nah, apa sih standarnya gitu kan ya, anak itu tangguh gitu kan ya. Ya tadi ketika anak tangguh adalah ketika sudah balik itu dia sudah tahu aturan-aturan Islam. Kan ukuran anak itu balik lah ya, bisa kita berikan yaitu tadi kayak di atas pemahaman Islam yang sesungguhnya. Nah, para remaja ini PR buat kita semua. Maka jangan sampai para remaja ini tidak menggunakan masa mudanya dengan yang baik gitu.
Para akhwatilah yang dirahmatin Allah, maka disinilah setelah tadi sudah berpandang Islam, maka perlu mengkaji Islam dan mengamalkannya. Nah, membahas visi misi hidup remaja Muslim tidak cukup hanya satu kali ceramah atau diskusi ya. Informasi ini harus diulang-ulang karena namanya juga anak remaja ya Bu ya, lagi jati diri gitu. Maka harus diulang-ulang. Contohnya dari orang tua lah dan lingkungan sekitar yang terintai mereka. Dampingi mereka mengisi masa mudanya dengan mengkaji Islam. Satu-satunya agama yang mampu menjadi solusi setiap permasalahan. Para akhwat yang dirahmatin Allah, kita tahu bahwa anak remaja itu kan kompleks banget ya kalau melihat permasalahannya gitu ya. Bahkan ini ya, apalagi saat ini gitu, saya selalu bilang bahwa para konselor itu mendapatkan pasien-pasien nggak hanya cukup orang tua saja, para parenting itu, yaitu anak-anak pun, anak remaja pun gitu ya, banyak gitu kedatang ke psikiater gitu kan ya. Ini kan sangat menyedihkan sekali ya. Nah, ini kita perlu membentengi anak-anak remaja ini dengan nilai yang positif. Nah, bagaimana caranya gitu, yaitu komunitas remaja yang menggunakan masa muda mereka untuk mengembalikan Islam dalam tatanan kehidupannya dia. Para pemuda ini menjadi motivator untuk bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan dengan menerapkan Islam secara totalitas di dalam kehidupannya. Maka keluarga muslim harus menargetkan nih agar lahir dari rumah mereka remaja muslim yang rajin mengkaji Islam, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya agar Islam hadir dalam kehidupan umat manusia seluruhnya. Nah, ya biar apa gitu ya, seluruhnya gitu, biar tadi remaja yang dirindukan oleh surga kan gitu. Remaja yang dirindukan surga berarti menggunakan masa mudanya dengan kebaikan. Ya, bah kita tahu bahwa kematian itu tidak memandang usia kita berapa, tapi waktu ketika di dalam hidup di dunia ini yang sifatnya sementara ini dipakai untuk apa. Ini peran keluarga yang sangat penting ya, melihat sistem saat ini yang di luar sana yang belum standar Islam kan gitu ya, belum Islam yang sesungguhnya. Kan saat ini kan kita di dalam hidup kapitalisme, hidupnya hanya mementingkan materi, nggak melihat bahwa itu dari Islam atau tidak gitu ya. Yang penting dapatkan materi yang sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Dan anak-anak ini perlu digiring ke sana gitu ya. Jadi hidup yang enak-enak, gak mau berjuang kan gitu ya, menggunakan waktu luangnya itu dipakai misalkan hanya game gitu ya. Saya juga kadang sedih banget gitu kalau ada orang-orang remajanya bahkan sampai orang tuanya gitu kecanduan dari game. Nah, itu belah mendalik, mudah-mudahan tidak ada di grup sini ya. Para akhwatilah yang dirahmatin Allah gitu kan. Kita dijauhkan waktu-waktu yang sia-sia lah ya gitu, mudah-mudahan kita itu. Dan kita memang PR banget ini terkait dengan digital kan gitu ya, pengaruh medsos itu yang cukup tinggi. Baik, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dikatakan oleh Asy-Syahabi dalam Al-Takhis berdasarkan Sahih Bukhari Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga parenting malam ini sangat bermanfaat. Jadilah keluarga muslim yang teladan apa yang pernah dicontohkan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ketika kita dihisab kita bisa menjawabnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.